Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat sampai akhir zaman nanti. Adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah SAW. Sebelumnya khotib mengajak, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Quran Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan takwa ini adalah benteng terakhir bagi kita di akhir kehidupan akhir zaman saat ini. Dan mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Judul kita Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada hari ini tidak hanya menjadi momen ritual dengan lantunan selawat dan doa, tetapi juga kesempatan untuk merenungi hikmah besar dari kelahiran beliau. Salah satu hikmah yang sering terlupakan adalah bagaimana kelahiran Rasulullah SAW menjadi titik balik peradaban dari masyarakat jahiliyah yang penuh kegelapan menuju masyarakat Islam yang mulia dan bermartabat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap meneladani metode beliau Muhammad SAW dalam melakukan perubahan politik hari ini? Ataukah kita masih menaruh harapan pada metode sekuler seperti demokrasi yang terbukti hanya melahirkan janji-janji tanpa realisasi? Atau pada people power, pengerahan massa yang sering berujung pada anarkisme dan menelan korban? Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Maulid Al-Barjanji karya Syekh Ja'far Al-Barjanji mengisahkan peristiwa besar saat Rasulullah SAW lahir, yaitu cahaya menerangi istana Romawi di Sam, pilar Kisra retak, menara runtuh, api Persia padam,
danau sawah mengering, serta wadi sawah mengalirkan air. Semuanya fenomena itu bukan sekedar kosmik, melainkan isyarat bahwa politik kelahiran Nabi SAW adalah ancaman bagi Imperium Romawi dan Persia saat itu. Beliau lahir membawa misi perubahan global, meruntuhkan tatanan kufur dan membangun peradaban Islam. Seruan beliau di pasar Jigmajat, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuhlihu." Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Ahmad. Seruan ini bukan hanya dakwah tauhid, tetapi juga deklarasi politik bahwa perubahan sejati berawal dari pengakuan terhadap kedaulatan Allah. Saat perang Khandak, Nabi SAW menubuatkan jatuhnya Sam, Persia dan Yaman ketika memukul batu besar. Sejarah membuktikan nubuat itu pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dua imperium besar benar-benar ditundukkan dan Islam berdiri sebagai peradaban global. Berbeda dengan metode Rasulullah SAW, banyak orang modern berharap perubahan lewat soft power atau pengerahan massa. Indonesia pada tahun 1968 adalah contoh nyata rejim Orde Baru tumbang, tetapi sistem tetap sama, demokrasi sekuler tetap dipertahankan, sehingga korupsi merajalela, oligarki menguat, kekayaan alam dikuasai dan dikuras asing dan asing, pajak mencekik, utang meningkat, rakyat miskin, dan keadilan makin sulit ditegakkan. Sebab yang jatuh hanya rejim, bukan sistemnya. Padahal akar kerusakan pada demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmun illa lillah." Otoritas membuat hukum itu ada pada Allah. Quran surat Yusuf ayat ke-40. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anjalallahu faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan, apa ummal jahiliyah yadhunun wa man ahsanu minallahi aymanillahi min tuflihun. Artinya, apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Quran surat Al-Maidah ayat 50. Jelaslah demokrasi adalah sistem hukum jahiliyah karena menempatkan kedaulatan atau hak membuat hukum di tangan manusia. Karena itu perubahan sejati hanya mungkin terwujud dengan mengganti sistem kufur menjadi sistem Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masyarul muslimin rahimakumullah, Islam memiliki metode perubahan politik jelas sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menyerukan revolusi massa untuk menggulingkan rejim Quraisy, melainkan menempuh 3 tahapan dakwah yang terarah. Pertama, dakwah yang beliau lakukan adalah taskib, yaitu pembinaan, yaitu membina para sahabat dengan fikrah Islam agar iman mereka kokoh dan siap berjuang.
Kedua, tafa'ul ma'a al-ummah atau interaksi dengan masyarakat, yaitu mendakwakan Islam secara terbuka sambil membongkar kebusukan sistem kufur hingga opini umum berpihak pada Islam. Dan yang ketiga, talab an-nusrah atau menggalang dukungan dari al-hul quwah atau pemilik kekuasaan untuk menegakkan pemerintahan Islam. Ketiga tahapan ini beliau tempuh tanpa kekerasan, apalagi people power yang cenderung anarkis. Melalui tahapan terakhir, Rasulullah SAW berhasil memperoleh kekuasaan secara damai di Madinah pada saat itu, ketika ahlul quwah dan mayoritas penduduknya menyerahkan kekuasaan secara sukarela. Dari situlah daulah Islam pertama berdiri, bukan hanya mengganti rezim, melainkan menumbangkan seluruh sistem jahiliyah dan menggantinya dengan sistem Islam yang melahirkan peradaban agung selama berabad-abad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap peristiwa besar dalam sejarah Islam selalu menyimpan pelajaran berharga, termasuk momentum Maulid Nabi SAW yang bukan sekedar perayaan lahirnya seorang utusan, tetapi juga awal dari perubahan besar peradaban manusia. Dari sinilah kita diajak untuk menengok kembali bagaimana Rasulullah SAW menempuh jalan perjuangan politik yang agung dan penuh hikmah. Balad Aqabah kedua menjadikan landasan tegaknya daulah Islam pertama di Madinah, sebagaimana ditegaskan Al-Mubarakpuri dalam Ar-Rafiq Al-Ma'tum. Perubahan yang ditempuh Rasulullah SAW bukan sebatas penggantian rejim, melainkan transformasi total dari masyarakat jahiliyah menuju peradaban Islam yang adil. Sebaliknya, people power modern yang hanya melahirkan euforia sesaat tanpa menyentuh akar persoalan, karena sistem rusak tetap dipertahankan. Maka jawaban atas problem umat hari ini bukanlah demokrasi atau gerakan massa, melainkan mengikuti metode dakwah Nabi SAW untuk menegakkan Islam secara kafah melalui khilafah ala minhaj an-nubuwah. Para ulama Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa menegakkan khilafah adalah kewajiban syar'i, bukan pilihan politik. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam kitab Al-Alqam As-Sultaniyah halaman ke-5, Imam An-Nawawi juga menegaskan kewajiban ini berdasarkan syariah, bahkan menyatakan batil pandangan yang menolaknya. Karena itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seharusnya memotivasi umat untuk sungguh-sungguh meneladani perjuangan beliau menempuh tarikah Nabawiyah dan membangun kembali sistem politik Islam. Hanya dengan cara inilah Maulid Nabi SAW benar-benar bermakna sebagai momentum perubahan peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, khutbah kita yang singkat ini. Mari kita berdoa semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada umat Islam dan para pemimpin kita di negeri ini. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah kepada negeri kami ini supaya negeri damai, aman ya Allah, dan mendapat keberkahan ya Allah, dan pemimpinnya sayang kepada umat Islam ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.